Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Ia anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk memahami Injil kita pada hari ini, perumpamaan 2 orang anak, 2 orang putra dari pemilik kebun anggur, kita perlu memahami juga dan mengerti Matius pasal 21. Apa yang terjadi di Matius pasal 21? Matius pasal 21 dimulai, sedangkan anak kedua yang awalnya menolak kemudian bertobat. Yang kemudian bertobat ini menjadi diasosiasikan dengan para pemungut pajak, pelacur dan pendosa-pendosa lain. Awalnya mereka berdosa, kemudian merubah dirinya dan mereka bertobat, ya, mendengarkan Yohanes Pembaptis. Kalau kita, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjawab pertanyaan para penatua ini? Karena perumpamaan juga dipakai sebagai alat kritik, ya, sebagai alat tegur. Kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, ada seorang nabi yang menggunakan perumpamaan untuk menegur, ya, seorang pemimpin. Mungkin pernah dengar ceritanya seorang nabi menggunakan perumpamaan. Namanya Nabi Nathan, ya. Nabi Nathan. Dia menegur siapa? Dia menegur Raja Daud, ya. Karena apa? Karena Raja Daud pada waktu itu baru saja melakukan dosa besar. Dosa besarnya apa? Dia berzina dengan Batsyeba. Dan tidak hanya berzina, dia juga merencanakan pembunuhan Uriah, ya, suami dari Batsyeba. Jadi dosanya itu berlipat-lipat. Dan Nathan diutus Tuhan, ya, untuk mengkoreksi raja ini, Raja Daud. Tapi dia tidak langsung mengkoreksinya, ya. Dia menggunakan perumpamaan. Ada 2 orang juga, ya. 1 orang kaya, 1 orang miskin. Orang kaya punya banyak ternak, sedangkan orang miskin hanya punya 1 anak domba. Tapi orang kaya ini serakah, masih dirampas juga anak domba tersebut. Lalu mendengar perumpamaan itu, Daud marah, ya, bilang, "Orang kaya ini akan saya hukum." Ya. Dan kemudian Nathan bilang, "Sebenarnya orang kaya itu kamu." Ya. Semacam teguran yang tidak langsung. Dan puji Tuhan karena Daud sebenarnya mengasihi Tuhan, ya, dan dia akhirnya bertobat. Berbeda dengan penatua dan imam kepala yang mendengarkan perumpamaan, yang mendengarkan kritik dari Yesus, mereka semakin marah, semakin menjadi-jadi, dan mereka merencanakan pembunuhan, ya, penyaliban Yesus. Jadi yang pertama yang ikut bertanggung jawab secara langsung, yang merencanakan penyaliban Yesus, ya, para penatua dan para imam kepala yang seharusnya menjaga bait Allah dengan baik. Tapi karena mereka tidak mau dikoreksi, dikritisi, mereka pun bilang
ayo kita habisi saja ini orang. Maka terjadilah penyaliban Yesus. Pertanyaannya adalah kenapa Raja Daud dan juga mungkin para pendosa lain saat ditegur mau bertobat. Tetapi ini imam kepala dan penatua saat ditegur tidak mau bertobat. Kira-kira kenapa penyebabnya? Saya rasa ada dua kekuatan yang menyebabkan hal-hal ini. Pertama itu adalah kerendahan hati yang membuat kita dan orang-orang bisa bertobat. Kedua adalah lawannya dari kerendahan hati adalah kesombongan atau keangkuhan rohani. Dua hal ini yang bertentangan dan saling mempengaruhi. Kita coba dulu bahas yang pertama. Kesombongan rohani keangkuhan rohani itu apa ya? Ya, keangkuhan rohani ini adalah salah satu dari 7 dosa maut ya. 7 dosa yang mematikan. 7 deadly sin. Pernah dengar? Ya, menurut tradisi gereja, ini ada yang namanya 7 dosa yang sangat mematikan. Pernah dengar ya? Yang pertama apa? Frater ada yang tahu? Ya, keangkuhan ya, kesombongan, pride. Apalagi yang kedua, wrath ya, amarah ya, kemarahan yang meledak-ledak. Ketiga, kerakusan ya, rakus. Rakus itu apa bahasa Inggrisnya? Ya, gluttony. Lalu setelah kerasukan ada kerasukan keras. Ya, ketamakan ya, ketamakan bahasa Inggrisnya ya, avarice, greed ya. Lalu juga ada hawa nafsu yang tidak teratur. Lust ya. Dan ada juga iri hati, envy. Dan juga ada kemalasan, sloth. Jadi teman-teman yang di sini suka malas-malasan, dosa besar ya, dosa maut ya. Hati-hati ya. Tapi di antara 7 ini kira-kira mana yang paling mematikan? Jawabannya adalah pride, keangkuhan, kesombongan rohani ya. Kesombongan rohani itu apa sih Romo? Ya, kalau kita dengar definisinya dari Santo Thomas Aquinas ya, sombongan adalah hasad berlebihan atas keunggulan diri pribadi dan akhirnya menolak tunduk kepada Tuhan. Ya, singkatnya manusia itu jadi sombong ya, menganggap diri kita lebih baik dari yang lain dan melihat yang lain itu jelek semua. Contohnya apa sih kalau seseorang itu sombong rohani? Angkuh. Salah satunya ya susah dikritik. Seperti contohnya yang para penatua-tua tadi. Dan ini juga bisa terjadi pada kita semua. Bisa terjadi pada Romo, bisa. Romo, ada yang bilang Romo rambutnya perlu dirapihkan Romo. Gak begitu rapi. Wah, Romonya marah. Kamu tahu nggak saya siapa? Saya sudah sekolah teologi 7 tahun. Punya gelar banyak. Ya, ada cum laude-nya juga ya. Tahu nggak model rambut saya ini sudah sesuai ya ajaran Bapak Gereja. Tahu nggak ini sesuai dengan ya nama bentuk rambutnya adalah ya bentuk kepausan. Wah. Tidak mau dikritisi. Tetapi setelah dicek memang benar rambutnya harus dirapikan. Karena dia telat misa baru bangun langsung terjun. Ya, rambutnya masih berdiri. Orang ini benar mengkritisi, ya, mengasih masukan yang baik-baik. Tapi nggak mau dikritisi karena sombong. Ya. Sombongnya juga nggak ada hubungan lagi. Ini contoh kecil kadang-kadang ada di antara kita. Kesombongan. Dan yang berbahaya dari kesombongan rohani adalah kesombongan atau keangkuhan tidak hanya menyerang, ya, maksudnya tidak hanya masalah fisik yang kelihatan, tetapi juga masalah rohani. Kita bisa sombong dengan hal-hal rohani. Kalau dosa-dosa yang lain biasanya tidak berhubungan dengan hal-hal rohani. Kita nggak biasa ngomong ya saya punya hawa nafsu dengan doa gitu ya. Saya rakus doa novena ya. Enggak. Ya.
Kita biasanya bilang saya sombong. Kesombongan itu bisa dengan hal rohani. Saat kita membandingkan diri kita dengan yang lain. Apalagi kita berusaha, karena hanya berusaha mengatur Tuhan dengan hal-hal rohani. Tuhan ya, saya sudah ke gereja tiap hari. Sudah rosari setiap hari. Pernah novena juga yang tidak pernah gagal ya. Karena itu Tuhan, saya harus masuk surga ya. Dan tempatnya harus di sebelah Bunda Maria. Lah kamu siapa? Ya. Kok mau ngatur Tuhan? Memang Tuhan bisa disuap ya. Ini kesombongan seperti ini membuat kita seolah-olah lebih besar dari Tuhan sendiri. Mampu melaksanakan apa yang kita inginkan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak butuhlah bantuan orang lain. Tidak butuh masukan dari orang lain. Saya sudah cukup. Bahkan mampu mengatur Tuhan. Wah, luar biasa. Makanya dosa ini ya, dosa kesombongan ini tidak hanya menjangkiti manusia, tapi bahkan menjangkiti para malaikat. Kenal Lucifer ya? Lucifer, lihat sebelahnya gitu. Itu Lucifer ya. Ya, bercanda ya. Lucifer ini salah satu dulunya menurut cerita ya, dia adalah salah satu malaikat. Dan malaikat yang paling tinggi ya, Serafim. Karena nama Lucifer itu artinya yang membawa cahaya. Ya. Dan waktu dia melihat ya, bahwa sebagai malaikat dia akan melayani Tuhan. Tidak hanya Tuhan tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Jadi dia akan melayani manusia. Wah, dia melihat bahwa dirinya sangat tinggi, gak mau melayani manusia. Gak mau menolong manusia. Apa yang terjadi karena kesombongannya, dia jatuh ya, menjadi kepala atau penghulu dari segala roh-roh jahat. Malaikat tidak tergoda dengan fisik, karena mereka gak punya fisik. Mereka hanya jatuh dalam hal-hal rohani, kesombongan rohani. Jadi kalau teman-teman sombong ya setidaknya sejajarlah dengan malaikat ya. Cuman yang malaikat jatuh aja gitu ya. Jadi hati-hati ya dengan penyakit yang satu ini. Karena penyakit ini seringkali menjangkiti kita yang orang-orang yang tampak saleh. Yang rajin ke gereja. Yang rajin beribadah. Nah, hati-hati. Karena penatua dan imam kepala adalah orang-orang yang setiap hari di bait Allah. Mempersembahkan kurban. Tiap hari berdoa. Tapi mereka juga punya penyakit itu. Iya kan, hati-hati. Dan yang kedua, untuk menangkal kesombongan kita perlu kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati itu apa? Menurut Santo Thomas Aquinas, ya, sebuah keutamaan untuk mengolah jiwa sehingga tidak menghasratkan yang lebih dari kodratnya. Kalau kita lihat kerendahan hati dalam bahasa Latin itu humilitas ya, yang berasal dari kata humus. Humus itu ya tanah, ya kotoran. Dan kalau kita lihat Kejadian 2 bagaimana manusia diciptakan, kita dari apa sih? Kita diambil dari tanah, dari debu. Kita tidak lebih dari debu dan tanah. Kalau kita hidup, kalau kita punya akal budi, kalau kita punya kehendak bebas, segala talenta, ini dari Tuhan. Dan kalau kita menyadari ini, kita pun akan menjadi rendah hati. Dan menyadari bersyukur. Walaupun saya tidak pantas, saya tidak layak, ya hanya debulah aku. Tuhan masih memberikan banyak hal kepada kita. Lebih-lebih Tuhan mencintai kita tanpa batas. Sehingga yang hadir apa? Rasa syukur. Kenapa saya ke gereja? Karena saya ingin bersyukur sudah diberi kesempatan Tuhan. Kenapa saya berdoa? Karena saya ingin bersyukur Tuhan sudah memberikan banyak hal pada saya. Dengan kerendahan hati seorang teman pernah bilang, dengan kerendahan hati, walaupun susah, walaupun menderita, ada kerendahan hati akan menjadi pengharapan. Kalau lagi senang, lagi berhasil, dengan kerendahan hati semua menjadi berkat bagi kita dan sesama. Makanya kerendahan hati ini salah satu keutamaan yang menjadi idola, bukan idola ya, keutamaan yang dibanggakan ya. Keutamaan yang sering disebut sebagai
fondasi untuk masuk surga. Karena tanpa kerendahan hati kita tidak bisa menerima rahmat Tuhan. Tidak bisa menerima kemurahan hati Tuhan. Jadi sangat penting sekali. Ya. Namun ya terakhir ya, saya sudah terlalu panjang. Nanti dikritisi lagi ya. Namun perlu dibedakan antara kerendahan hati dengan minder ya. Minder itu kurang percaya diri. Minder itu lari dari tanggung jawab. Minder itu gak mau ya untuk menghadapi tugas-tugas ya. Kenapa minder? Karena memang kita tidak punya ya persepsi diri atau self image yang sejati. Berbeda dengan kerendahan hati. Ya, kalau kerendahan hati kita mempunyai pemahaman diri yang benar bahwa kita secara sempurna dikasihi oleh Tuhan. Makanya orang yang rendah hati itu bukan orang minder. Sebaliknya orang yang rendah hati itu orang yang kuat-kuat mentalnya. Kenapa? Karena orang rendah hati mampu mengaku dosanya. Enggak semua orang bisa mengaku dosa. Hanya orang yang rendah hati yang mentalnya kuat bisa mengaku dosa. Orang yang rendah hati itu juga orang yang dewasa. Kenapa hanya orang dewasa yang mampu mengakui kelemahannya, mampu meminta maaf dan mampu meminta pertolongan. Hanya pria dan wanita yang rendah hati adalah orang yang sungguh-sungguh tangguh. Karena mereka bisa memaafkan. Walaupun memaafkan itu sangat sulit. Jadi kalau kita masih sulit mengaku dosa, masih sulit memaafkan, mungkin kita kurang rendah hati. Dan doa kita bersama, Tuhan berikanlah kami kerendahan hati agar kami mengikuti kehendak-Mu yang suci.